Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang semoga dengan kudrat dan iradatnya bisa memberikan kemampuan kepada kita untuk merawat ibadah kita. Kalau kita punya kendaraan seperti motor atau mobil, itu kita nggak bisa hanya sekedar pakai saja, Pak. Minimal ya ada perawatannya, servis berkala, ganti oli, spuri direksi dan sebagainya. Demikian juga sholat kita, kalau dianalogikan sama kendaraan, sholat kita sudah dirawat atau belum? Kalau hanya sekedar sholat, khawatirnya cuma sholat-sholatan. Kalau sekedar ruku, khawatirnya cuma sekedar rukuan. Kalau sekedar sujud, khawatirnya sekedar sujudan. Nanti di akhirat bukan dapat surga, tapi dapatnya surga. Alhamdulillah, subhanallah. Bagaimana cara merawat sholat dia? Salah satunya dengan ta'lim atau menghadiri majelis ilmu. Mau merawat sholat kita di mana kalau kita tidak mau mengetahui dan tidak mau tahu cara perawatan sholat? Mau merawat sholat di mana kalau tak tahu cara perawatan? Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Rasulana Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Sebelum kita sampai ke kajian, marilah kita doakan imam kita, walaupun dalam keadaan sakit, tapi saya tengok insya Allah menuju sehat gitu ya Pak ya. Tapi tetap salah satu bentuk daripada ikhtiar keagamaan kita adalah mendoakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'udzu bilbas antara nas anta syafi la syifa illa syifa qad yaqad mustaqaman. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah malam ini kita melaju atau melanjutkan rukun sholat yang kedua selanjutnya, yaitu rukun sholat yang ketujuh. Kemarin kita membahas tentang rukun sholat 5 dan 6, yaitu ruku dan tumaninahnya. Nah gitu ya. Ruku kemarin kita coba jelaskan asal kata dari rokaatun, jamannya rokaatun. Makanya ketika orang sholat, seorang masbuk masuk, ketika imam kedapatan ruku, maka dia takbir, ruku juga, maka dapatlah 1 rokaat gitu. Makanya Pak, ketika masbuk usahakan walaupun ada 3 detik 4 detik jangan doain kita, langsung aja Al-Fatihah. Al-Fatihahnya nanti mau sampai di mana? Ya sudah, ketika imam ruku ikuti ruku dalam kondisi masbuk. Walaupun dalam kitab Al-Talibin ada juga keterangan dari ulama, dari Imam Ar-Ramli kalau masalah yajibu alal makmum ayyarka'a ma'al imam. Wajib bagi makmum itu ruku bersama-sama dengan imam. Wayat rukuha litahmul al-imam laha walau fi jami rakaat. Jadi walaupun misalnya dari pertama Al-Fatihah belum selesai karena imamnya terlalu cepat baca Al-Fatihah, menurut sebagian ulama yang lain itu sudah ada putus Al-Fatihahnya ikut pada imam. Cuma yang lebih ikhtiar yang pertama Pak. Kalau bukan masbuk,
tamatkan dulu Al-Fatihahnya. Baru kita ikut imam ruku. Walaupun imam lagi sujud, tak apa-apa, walaupun langsung susul. Tapi susulnya tetap wajib tumaninah, karena kalau tidak tumaninah tidak sah salatnya. Makanya kepada imam memang harus ada standar waktu, kira-kira baca Al-Fatihah itu berapa detik. Kalau jahar mungkin kita udah bisa memprediksi karena kan kedengaran sama kita. Ini yang repot itu ketika sir gitu ya, bingung berapa detik gitu ya. Kemarin kita sepakat berapa detik kalau sir? 20 detik ya. Nah minimal 20 detik lah ketika baca Al-Fatihah sir gitu. Jangan sampai baru ihdinas siratal mustaqim sudah ruku, khawatirnya ketinggalan makmum yang lain kan begitu. Jadi mau yang mana yang pilih? Kalau saya lebih ihtiyatnya, kalau bukan masbuk ya, kalau masbuk lain cerita ya udah imam ruku kita ikut ruku kalau masbuk. Kalau yang bukan masbuk, ihtiyatnya mending tuntaskan Al-Fatihah baru ikut imam ruku, i'tidal, sujud dan sebagainya. Kenapa? Karena kewajiban membaca Al-Fatihah ketika makmum muakib dengan imam bareng-bareng sama imam itu tetap termasuk rukun. Maka kalau ketinggalan tidak dibaca Al-Fatihahnya ataupun sepotong-sepotong tidak sah salatnya. Kecuali kalau masbuk tadi, karena ada qiraah atau imam wa qiraah atau makmum, bacaan imam adalah bacaan makmum. Berarti ketika masbuk lihat imam ruku dia tidak baca Al-Fatihah, nah itulah status hadis tadi, status ketentuannya bahwa Al-Fatihah imam menanggung Al-Fatihah makmum yang masbuk, tidak menanggung makmum yang tidak masbuk. Itu dalam konteks ruku. Jadi dua-duanya ternyata ada dalilnya. Boleh diikuti imam, kalau yang bukan masbuk ya boleh tuntaskan dulu Al-Fatihah. Tapi kalau saya secara pribadi memilih kehati-hatian, mendingan tuntaskan Al-Fatihah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yang selanjutnya setelah ruku adalah i'tidal. I'tidal itu asal kata dari i'tadala ya'tadilu i'tidalan. Kata dasarnya itu adil. Makanya i'tidal itu artinya tegak lurus. Karena asalnya bengkok, ruku tegak lurus. Nah gitu ya. Tegak lurus, nggak condong ke kiri, nggak condong ke kanan. Itulah orang adil namanya. Jadi kalau mau tahu yang adil itu adalah al-wad'u syai'in fi mahaliha, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Atau dalam artian tegak lurus. Menempatkan sesuatu pada tempatnya bisa dicontohkan. Semahal-mahalnya songkok nggak mungkin sampai 500.000 ya, Pak ya. Rata-rata 100.000, 200.000. Semurah-murah atau bukan semurah-murahnya, semahal-mahalnya sepatu ada yang sampai 1 juta, 2 juta, bahkan ratusan juta. Walaupun sepatu 100 juta, ingat al-wad'u syai'in fi mahaliha, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Walaupun harganya mahal, tetap sepatu itu fungsinya diinjak. Semurah-murahnya songkok atau kopea, tetap itu di atas kepala. Itu orang yang berbuat adil gitu. Ini makna secara lugawi ya Pak ya, arti dalam kata i'tidal. Tapi kalau pengertian secara fikih, i'tidal itu bangkit tegak lurus setelah kita melaksanakan ruku. Itu pengertian secara fikih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. As-sari'u al-i'tidal. Kita coba tulis dulu. Jadi bahasa tulisannya al-i'tidal. Ini asal kata dari ain dan lam ditambah ya, ditambah ta dan ditambah alif. Ini kalau kita kaji, saya mohon maaf bukan tempatnya gitu ya, karena kita kajian fikih bukan kajian bahasa Arab. Jadi
i'tidal. Artinya adalah tegak lurus. Jadi kalau Bapak ruku begini, masih gini sambil Allah menghadap, itu belum sah, harus tegak lurus. Kecuali bagi mereka yang bungkuk, itu lain cerita, nggak usah dipaksakan ya. Begitu. Itu yang pertama. Selanjutnya, i'tidal itu dalilnya adalah Kitab Fathul Wahhab juz 1 halaman 366 atau I'anah juz 1 halaman 180 berdasarkan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Saya langsung terjemahkan aja Pak. Suatu saat ketika sholat berjamaah asar berarti sir semua kan, dari rakaat pertama sampai rakaat 4. Rasulullah itu biasa jadi imam dan makmumnya adalah para sahabat. Seumur-umur salah satu sahabat utama Nabi yaitu bernama Abu Bakar Siddiq, baru pertama kali itulah beliau terlambat sholat. Beliau menjadi masbuk saking menjaganya waktu sholat. Jadi seumur hidup Abu Bakar Siddiq pernah merasa masbuk ketika itu. Ketika Rasulullah ruku, berarti sahabat yang lain juga kan ikut ruku. Masuklah Abu Bakar. Ketika masuk ternyata masih ruku. Nah, apa Abu Bakar mengucapkan Alhamdulillah. Ya. Kenapa bilang alhamdulillah? Karena masih kondisi ruku. Karena kalau sudah i'tidal, udah nggak kebagian satu rakaat, gitu maksudnya. Nah, ketika Abu Bakar Siddiq mengatakan alhamdulillah, nah gitu ya, maka Jibril langsung memberikan perintah kepada Nabi. Faqala, dan berkata Jibril, ya Muhammad, sami Allahu liman hamidah. Hei Muhammad, ucapkanlah sami Allahu liman hamidah. Nah, itu awalnya dari sana Pak. Coba Bapak cek, semua intikal perpindahan ketika sholat semuanya pakai takbir. Mau ruku, takbir. Mau sujud, takbir. Bangkit dari sujud, takbir. Cuma satu-satunya yang bukan takbir yaitu i'tidal. Apa rahasianya? Insya Allah nanti kita coba ungkapkan rahasianya. Gitu ya Pak ya. Kita coba tarik tasyik dulu sejarah hukum tentang i'tidal. Nah, jadi malaikat Jibril itu memberikan perintah kepada Rasulullah, ucapkanlah sami Allahu liman hamidah. Ya, berarti ini wa ma yuntiqu anil ahwa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan Nabi itu tak lepas daripada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, itu sudah jelas. Nah, berarti sami Allahu liman hamidah itu memang perintah Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, ij'aluha, jadikanlah sami Allahu liman hamidah di sholatikum, di dalam sholat kalian, kata Nabi kepada para sahabat, arafa minar ruku, ketika bangkit dari ruku. Itulah pertama ketentuan i'tidal. Sebelum ada kejadian itu semuanya takbir Pak. Ruku Allahu Akbar, i'tidal juga Allahu Akbar. Nah gitu. Dan semenjak ada asbabul wurud itu, kejadian hadis itu, maka dimulailah kalimat sami Allahu liman hamidah. Itu yang pertama ya Pak ya. Yang kedua dalam kitab Ad-Diri atau kitab Bainama itu ketika Nabi di Arash, gitu ya, Nabi membungkuk sebagai bentuk penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya membungkuk semua pasti gini kan Pak? Ya kan? Dan bahkan di dalam sampai sekarang yang namanya penghormatan itu begini.
Makanya diharamkan kita menghormati manusia dengan cara membungkuk. Kayak Jepang itu kan membungkuk gini kan. Itu diharamkan kalau lakukan. Tapi cara membungkuk gini aja menjadi masalah. Asal bukan ruku itu nggak masalah. Itu aja. Mau begini, silakan aja. Sesuai dengan tradisi masing-masing. Yang diharamkan adalah berbentuk ruku, karena ruku itu buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sujud, alhamdulillah subhanahu wa. Seidola-idolanya kita kepada siapapun, jangan sampai kita menghormat secara ruku atau secara sujud. Bahkan Yahudi juga ibadahnya begitu kayak ruku. Ini aja. Coba cek, lihat aja. Ini aja gitu. Nggak tahu lah itu filosofinya kayak gimana. Gitu ya. Yang jelas kalau kita ruku itu posisinya terbalik, lurus antara kepala dan punggung, bengkok antara pantat dan lurus kembali ketika ke bawah, yaitu dengan kaki. Nah, ketika Rasulullah membungkuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan ruku, maka kembali disampaikan, maka di sekeliling Nabi itu pancaran cahaya laras itu mengelilingi fisik Nabi. Maka Nabi bangkit. Rabbana lakal hamd, itu kata Nabi. Rabbana lakal hamd, ya Tuhanku, ya Tuhan kami, bagi Engkau lah segala pujian. Nah, Rabbana lakal hamd itu kejadiannya ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Maka seorang imam tak boleh mengucapkan setelah sami Allah Rabbana lakal hamd, itu yang diucapkan oleh makmum. Tapi kalau imam sami Allah liman hamidah, lanjutkan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi dan selanjutnya. Begitu. Jadi kalau kita lihat di muka, imam sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamd, biasanya gitu kan? Itu silakan aja. Nah, kalau sami Allah itu wajib bagi imam, tidak wajib bagi makmum. Kecuali kalau kita sholat sendiri, nah sami Allah liman hamidah kita ucapkan. Tapi kalau lagi berjamaah, imam sami Allah liman hamidah, makmum sami Allah, nah tak boleh. Jadi nggak usah mengikuti gitu. Bisa dipahami ya Pak ya? Baik. Selanjutnya, kenapa bacaan i'tidal itu Rabbana lakal hamd? Nah, ini rahasianya i'tidal. Rabbana lakal hamd. Yang lain coba lihat. Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal a'la. Ini enggak. Rabbana lakal hamd. Ini adalah kenapa pakai Rabb? Karena Rabb adalah nama khusus bagi Allah untuk doa. Dan Allah berkomitmen bahwa Allah akan mengabulkan doanya. Komitmen Allah mengabulkan doanya biasanya memakai Rabb. Biasanya, tidak semua. Biasanya ada juga yang pakai Allah. Tapi rata-rata itu pakai doa itu pakai Rabb. Coba aja Rabbana atina, Rabbana hab lana min azwajina, Rabbighfir li walidayya, kan begitu. Rata-rata gitu. Apa dalilnya? Dalil bahwa Rabb itu komitmen Allah untuk untuk mengabulkan doa kita. Komitmen ya Pak ya, perjanjian. Coba lihat di surat Al-A'raf ayat 172. Wa id akhadha rabbuka, pakai Rabb, bukan wa id akhadallah, tidak. Rabb itu adalah nama lain dari Allah, ya, nama khusus untuk Allah dalam konteks mengurus manusia, mengurus makhluk hidup, mengurus alam. Coba lihat. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang ngurus semua alam, termasuk ngurus manusia. Ngurus apanya? Ngurus segalanya. Ngurus kebutuhannya,
ngurus makannya, ngurus hidupnya, ngurus sehatnya, dan segala macamnya. Itu Rabb namanya. Makanya doa itu pakai Rabb rata-rata. Supaya apa? Bentuk Allah ngurus kita. Kalau kita ada apa-apa minta tolong pasti sama pengurus kan? Baik pengurus RT, pengurus RW, pengurus lurah dan segala macamnya. Kalau konteks keduniaan, kalau konteks alam semesta, konteks keagamaan, itu yang ngurus kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Wa in akhadha rabbuka min bani Adam, dan ketika Tuhanmu mengambil perjanjian dari anak Adam, dzurriyyatahum wa asyhaduhum ala anfusahum. Kata Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Begitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, bala syahidna. Kata kita waktu dulu zaman di rahim, ketika 4 bulan pertama ruh mau dimasukkan, itu kita membuat perjanjian dengan Allah. Jadi bahasanya begini Pak. Jadi ketika kita waktu di alam rahim, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alna nutfatan fi qararin makin summa khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqa wa khalaqnal 'alaqata mudghatan wa khalaqnal mudghah. Nah, ketika kita 4 bulan ruh mau dimasukkan, maka di sanalah perjanjian antara kita sebagai hamba Allah dan Allah Subhanahu wa taala yang direkam dalam surat Al-A'raf ayat 172. Makanya kenapa i'tidal memakai kata Rabb? Karena setelah i'tidal itu dianjurkan untuk berdoa. Tak percaya? Coba tengok. Doa yang dijaharkan, yang terang benderang itu setelah i'tidal. Doa apa Pak? Doa kunut najilah, itu kan jelas kan? Allahumma hdina fi man hadait. Di sholat yang lain mana ada doa yang menjelaskan? Ada. Cuma setelah i'tidal. Kenapa? Karena di i'tidal itulah doa dikabulkan. Rabbana lakal hamd. Ya Allah, sesuai dengan perjanjian, aku telah memujimu, aku telah menghadapmu, aku telah sholat kepadamu. Kabulkan ya Allah doanya. Dijawab oleh Allah, terus sama wal ardh. Silakan mau doa sepenuh langit, mau doa sepenuh bumi, atau doa sepenuh kedua-duanya, dipersilakan. Aku kabulkan. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, kok kenapa kami sering berdoa, baik ketika sujud akhir, baik ketika i'tidal, kok tidak dijabah, tidak dikabul? Itulah letak apakah sholat kita sudah benar atau tidak. Cuma Bapak jangan sampai sholat jadi indikator kaya atau tidak, karena sholat itu bukan untuk kekayaan. Bahkan sebaliknya, banyak orang yang rajin sholat ekonominya lemah. Banyak orang yang malas sholat tapi ekonominya makmur. Kan begitu. Kalau sesama muslim, yang jelas kita punya kewajiban untuk ikhtiar, meningkatkan kualitas dan kuantitas sholat kita. Kalau sholat kita menurut Allah berkualitas, demi Allah, apapun doa kita akan diijabah. Cuma masalahnya, saya mau cek aja sama Bapak yang lain. Sholat kita berkualitas enggak? Coba kita ya, cek dulu. Dari rukun sholat pertama sampai ke 17, standarnya kan 27 derajat kan kalau berjamaah. Bapak udah punya penilaian nggak? Rukun ke-1 berapa kira-kira derajatnya? Terus baca Al-Fatihah berapa derajatnya? Jumlahkan semua, silakan nilai rata-rata. Tak apa-apa, menghitung untuk diri sendiri nggak jadi masalah. Mendingan hitung diri sendiri daripada nanti dihitung dia menyesal. Begitu. Kalau misalnya dengan PD-nya bilang semuanya dari awal sampai ayat 27, walaupun jelas tak mungkin ya, tak mungkin kita, karena dari kehusuan kena kita, dari bacaan takbir aja kadang-kadang kena. Kemarin kita waktu kita bahas, ada yang alimnya dipanjangkan, ada yang dibawahkan, macam-macam lah pokoknya. Banyak yang kena begitu.
Nah itulah fungsinya kita ngaji untuk meningkatkan kualitas daripada ibadah sholat kita. Nah sekarang kita sebagai muslim yang beriman wajib percaya firman Allah yang mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku aku kabulkan, kan gitu ya. Sekarang begini Pak, anak kita punya anak pertama TK, kedua SD, ketiga SMP, keempat SMA, yang kelima kuliah. Kira-kira uang sakunya disamakan nggak Pak? Saya yakin beda. Makin tinggi mungkin makin besar pengeluarannya. TK mungkin 5.000, SD mungkin 7.000, SMP mungkin 10.000, SMA mungkin 15.000, kuliah mungkin 20.000. Kenapa beda? Karena ya sesuai dengan pengeluarannya kan gitu. Nah kita nggak tahu di hadapan Allah sholat kita itu TK apa, SD atau apa, SMP atau apa, itu masalahnya. Wallahu a'lam. Yang jelas i'tidal itu adalah media untuk kita berdoa. Setelah i'tidal, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardh, dan selanjutnya. Nah setelah itu silakan berdoa, tapi jangan diucapkan. Nanti ya, silakan berdoa apa yang kita inginkan, tapi dengan catatan i'tidal itu ada syarat. Syaratnya ada 3 Pak. Syarat i'tidal itu salah satunya adalah, nah di sini kita bacakan ya, salah satu syarat i'tidal. Mana ya? Allah yatula dzalika i'tidal li annahu ruknun qasirun fa in tawila bisukuti aw bi zikri ghairi mas'ulin batalat salatahu. Dan tidak boleh memanjangkan i'tidal, ya Pak ya. Di sini Allah yatula, dan tidak boleh memanjangkan i'tidal li'annahu. Kenapa tidak boleh? Li'annahu rukun qasirun. Karena i'tidal itu rukun qasir. Jadi rukun itu ada 2 Pak. Ada rukun tawil, ada rukun qasir. Rukun qasir itu 2. Pertama i'tidal, yang kedua duduk di antara 2 sujud. Kalau rukun tawil itu ada 3. Pertama ruku, yang kedua sujud pertama, yang ketiga sujud kedua. Gitu. Nah, jadi kenapa kata Imam Muslim i'tidal tidak boleh lama? Karena termasuk rukun qasir. Fa'in tawila disebut kalau dipanjangkan dengan diam tanpa zikir ya Pak ya, tanpa ada bacaan, atau bi zikri ghairi mas'ulin, atau zikir selain yang disyariatkan, maka batalat salatahu, batal salatnya. Bagaimana ukuran panjangnya i'tidal? Ukuran panjang i'tidal atau rukun qasir adalah seukuran bacaan Al-Fatihah kita. Al-Fatihah kita tadi berapa detik Pak? Nah kalau bisa jangan sampai 20 detik gitu maksudnya. Kalau 20 detik batal salatnya. Nah, itu syarat daripada i'tidal. Apa ya? Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, jadi i'tidal kita bisa sah kalau memenuhi syarat ini. Syarat yang pertama, jangan terlalu lama. Tuh i'tidalnya lama dengan kunut. Nah ini lain cerita Pak. Itu beda lagi. Amma tatwiluhu bi zikri masru'in, adapun lama karena zikir atau doa yang disyariatkan, kakunut seperti kunut, malah tabtilubi, itu tidak membatalkan sholat. Jadi kalau sudah disyariatkan itu tak jadi masalah. Tapi kalau kita i'tidal, sami Allahu liman hamidah, ya aja dengan sampai seukuran Al-Fatihah kita,
maka batal sholatnya. Kalau terlalu lama. Ukurannya apa? Lamanya itu adalah bacaan Al-Fatihah kita. Tadi standar Al-Fatihah itu adalah 20 detik. Ketika sir, ya kalau jalan biasanya agak lama, lebih dari 20 detik. Itu ya Pak ya. Jadi jangan melama-lamakan i'tidal. Ukurannya apa? Ya ukurannya tadi. Ini dikasih ukuran ini Pak. Sebentar ya Pak ya. Mana tadi? Ukurannya adalah bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rabbana lakal hamdu mil samawati itu. Seukuran itu dibaca. Sudah itu langsung supaya kita apa Pak? Sujud. Setelah beres itu langsung sujud. Nggak usah lama-lama lagi. Itu syarat yang pertama ya Pak ya. Syarat i'tidal adalah tidak boleh berlama-lama. Yang kedua ayat ma'inna, harus tenang, harus tumanina. Nah itu. Jadi ketika i'tidal, walaupun kita lagi tergesa-gesa karena mengejar kendaraan, tumanina tetap wajib. Walaupun di sini biqadri subhanallah. Saya mau tanya, kira-kira baca subhanallah berapa detik Pak? 1 detik ada lah ya. Nah, jadi paling cepat itu tumanina itu seukuran subhanallah. Tapi paling lama tadi Rabbana lakal hamdu mil samawati wal ardh dan sebagainya. Itu yang kedua ya Pak ya. Yang ketiga syarat i'tidal adalah Allah yaqsida bihi ghairu. Jangan ada maksud yang lain. Contoh, ketika kita i'tidal kan begini, ada nyamuk di atas. Nah, gitu ya. Karena udah tanggung, ya udah berdiri. Nah, itu tidak sah. Karena niatnya mau nembuk nyamuk. Atau misalnya kita lagi rukuk, ada orang yang mukul, kita menghindar, mukul dari sini kita menghindar. Nah, itu pun batal sholatnya. Karena niatnya bukan i'tidal, tapi niatnya menghindar pukulan. Itu yang dimaksud dengan Allah yaqsida bi ghairi. Jangan bermaksud kepada hal yang lain kecuali i'tidal. Nomor berapa tadi? 3. Oh berarti tadi ada 3 ya. Kemarin syarat rukuk ada 3, syarat i'tidal pun ada 3. Jadi itu gambarannya. Sebelum saya lanjut ke sujud, barangkali ada yang ditanyakan, silakan Pak. Untuk i'tidal, walaupun masih ada yang dibahas. Baik. Nah, itu adalah tentang kriteria tentang syarat melaksanakan i'tidal. Saya genapi dalil daripada ucapan sami Allahu liman hamidah, yaitu wa idz qala sami Allahu liman hamidah. Ini kata Nabi ya dalam kitab Bukhari hadis nomor 689-734. Apabila imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka katakanlah oleh kalian makmum, gitu ya, yusufu makmum, Rabbana lakal hamdu milkus samawati dan selanjutnya. Itu dalil daripada ketika kita mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Itu jelas berarti hadis Bukhari dan hadis Muslim. Jadi gerakannya ada dalilnya tadi. Dalam kitab Fathul Wahab dan I'anah juga bacaannya juga ada dalilnya. Jadi semua sholat yang kita kerjakan memang berdasarkan dalil dari Al-Quran dan dalil dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka inilah misteri i'tidal. Kenapa beda sendiri dengan yang lain? Karena di i'tidallah media atau tempat kita memanjatkan doa. Makanya salah satu doa yang
dari saudara kita ada yang tidak melakukan kunut, padahal i'tidal adalah tempat diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk seperti halnya Engkau telah memberikan petunjuk. Betul. Wa afina fiman afait. Ya Allah, sehatkanlah kami ya Allah, dan kumpulkanlah bersama orang-orang yang sehat. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perbedaan hadis itu, kalau mazhab Hanafi memang tidak kunut. Kalau mazhab Maliki kunut tapi sebelum i'tidal. Itu anehnya. Kalau mazhab Imam Syafi'i kunut tapi setelah i'tidal, sebelum sujud. Kalau mazhab Imam Malik kunut tapi kunutnya tertentu. Kalau ada musibah namanya kunut najilah. Mau yang mana silakan. Tapi yang jelas kita konteksnya adalah mazhab Imam Syafi'i. Gara-gara kehilangan satu teks saja, Pak Amma kunut disusupi para najal, gitu ya. Nabi dalam konteks hadis kunut najilah itu kunutnya cuma 1 bulan karena para hufaz, para penghafal Al-Quran itu banyak yang gugur, sehingga Nabi merasa sedih dan selama sebulan penuh kunut najilah. Teks hadisnya seperti itu. Ada hadis lanjutannya, Pak Amma kunut disusupi, adapun kunut subuh alam najal Nabi tidak berhenti. Berarti tidak berhenti itu lanjut. Nah, ya. Makanya ketika kunut sekaligus kunut najilah Allahumma hdina fiman hadait dan selanjutnya sampai terakhir, langsung kita Allahumma ansur yusal muslimin fi Palestin wa asakil mu'ahidin wa ahlikal kuffar wal kafar wal munafiqin atau Allahumma fa'anna wala wal bahsya wal munkar wa syukur min kata wasila dan selanjutnya. Begitu ya, Ben? Itu Pak. Ini kalau misalnya berjamaah, imamnya lupa kunut itu tidak perlu diingatkan. Ya. Kunut subuh itu dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunat abad. Ya. Jadi ada rukun, ada sunat abad, ada sunat hayat. Kalau di mazhab Hambali ada rukun, ada wajib, ada sunat. Nah itu cara membedakannya. Kita karena mazhab Imam Syafi'i, kita terbagi 3 dalam suatu. Ada rukun yang 13 atau 17 tadi. Ada sunat abad. Dan sunat abad itu salah satunya adalah kunut subuh. Ketika imam lupa kunut subuh, asal posisinya belum sujud, ya, asal posisinya belum sujud. Kalau sudah sujud, tak usah diperingatkan lagi, gitu. Jadi sebelum sujud batasannya adalah 1, 2. Ini masih belum sujud kan? Walaupun rukun sujudnya sudah dapat, lutut kiri kanan dan ini ya telapak tangan. Tapi ini belum. Selagi ini belum nempel, itu bisa kunut silakan, tak jadi masalah. Tapi kalau sudah sujud nggak bisa bangkit lagi, nggak boleh. Nah jadi diperingatkannya ketika belum sujud. Nah itu dengan ucapan subhanallah. Tapi kalau imamnya misalnya bandel tegil tetap sujud, kita wajib ikut sujud, nggak boleh kunut Pak. Karena kunut hukumnya sunat abad, sedangkan mengikuti imam hukumnya wajib. Wajib dengan sunat abad derajatnya yang paling tinggi yang mana? Wajib kan begitu. Jadi maksud saya gini, ketika Bapak diimami sholat subuh oleh imam yang tidak kunut, jangan maksa kunut sendiri. Sami Allahu liman hamidah, imam sujud, ya kunut sendiri itu nggak boleh. Kenapa? Karena sunat kunut subuh itu cuma sunat aja, sunat abad saja. Tapi mengikuti imam itu hukumnya wajib. Tapi lagi-lagi dalam mazhab Imam Syafi'i, ketika kunut itu lupa dan kita udah nanggung sujud, lanjutkan sujudnya, bangkit lagi, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, terus atahiyat. Sebelum salam kita wajib sujud, bukan wajib, dianjurkan sujud.
sujud sahwi mengganti daripada kunut. Gitu. Ketentuannya seperti itu ya. Bagaimana sujud sahwi pun lupa juga. Misalnya, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ketika ingat sujud sahwi aja. Misalnya sudah mikir, waduh, tadi belum kunut. Ya udah posisinya silakan mengambil posisi sujud. Allahu Akbar, Subhanallah wa la sujud ya, bangkit lagi, sujud lagi, Subhanallah wa la jadi masalah. Kalau imam kalau imam tidak sujud sahwi, salam aja tak apa-apa, kita nggak usah sujud sahwi sendirian juga. Karena yang wajib yaitu adalah mengikuti imam, sedangkan sujud sahwi itu anjuran saja. Nah gitu. Bagaimana kalau kita misalnya sujud sahwi sendiri? Ya, yang sebetulnya yang harus itu imam gitu ya. Kecuali kalau kita lagi sholat munfarid, sholat sendirian, lupa kunut, silahkan aja sujud sahwi. Cuma kalau kita sujud sahwi sendiri, imam juga kesannya kayak tidak militan sama imam, tidak setia sama imam. Karena memang mengikuti imam tuh sifatnya wajib, gitu ya. Yang jelas ketentuannya harus sebelum salam pertama. Kalau ketentuannya sudah salam pertama itu beda lagi. Bahkan ketika mau salam ya Pak ya, misalnya kita ayat nih, ayat Assalamualaikum misalnya warahmatullahi wabarakatuh. Pas sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan selesai sholat nih. Sebelum salam kedua kita kentut. Nah itu salam kedua nggak usah. Kalau kita sampai salam kedua dilakukan, Assalamualaikum, berarti tak sah sholat kita. Karena ujung sholat kita adalah salam kedua. Sedangkan lagi proses sholat, kita batal sholat, berarti batal semua. Tapi ketika kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dah selesai. Nggak usah ke kanan lagi, nggak usah ke kiri lagi. Karena salam ke kanan itu wajib, salam yang ke kiri itu hukumnya sunnah. Nah itu ketentuannya. Jadi gitu ya. Jadi memang harus sebelum salam. Karena kenapa harus sebelum salam? Karena ya memang tanda penutup sholat itu adalah salam yang pertama ke kanan. Adapun salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Gimana Pak Haji? Berapa menit lagi? Bisa? 1 menit tidak ada ya. Berarti kita cukup sampai di sini saja. Yang jelas kesimpulan daripada I'tidal adalah waktu sholat yang diijabah doa. Karena apa? Karena pada waktu i'tidal itulah kita memang mengucapkan sami Allahu liman hamidah, segala apa memuji kepada Allah, dan doa yang dikabulkan salah satunya harus ada pujian. Makanya sebelum doa ada alhamdulillahirabbil hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'mal majid. Jadi doa itu Pak syaratnya kalau mau dijabah pertama hamdalah, yang kedua sholawat kepada Nabi. Tapi kalau ketika hamdalah nggak usah diaminkan, itu bukan doa. Coba alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'mal majid. Itu bukan doa Pak. Itu pernyataan kita memuji kepada Allah. Baru ketika Allahumma sholli ala, nah itu baru kita amin. Tapi kalau ketika alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin, kita harus amin kepada ya. Nah itu ya sebetulnya sih itu bukan doa, itu aja. Seperti dalam kunut yang usul doa itu Allahumma hdina fiman hadait sampai apa? Wa ta'ala min tawbaika lana wa qina bi rahmatika syarra ma qadarit. Fa innaka taqdi itu bukan doa lagi. Makanya kita nggak amin lagi ketika itu. Nah, gitu ketentuannya. Jadi ketika kita mau amin itu dianjurkan adalah ketika mempunyai unsur doa. Dan alhamdulillah hamdan syakirin hamdan naimin itu bukan sebuah doa, itu hanya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, karena sudah memasuki waktu Isya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Insya Allah minggu depan sesuai dengan tadi yang saya sampaikan, ketika Rasulullah beriktidal ya, maka melihat
fisiknya dicahayai oleh cahaya ras, maka tersungkurlah Nabi dalam keadaan sujud. Bagaimana sujud Nabi? Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang rukun sholat yang ke-8, yaitu sujud dan tumanina. Sekian dan demikian. Wallahumma fiqh ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.